Kita bersama-sama berdoa. Kami menghormati Tuhan dalam ibadah hari ini. Temukanlah kami adalah penyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, kami rindu perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah ini. Bukan sebuah upacara seremoni manusia, tapi kami boleh menikmati Tuhan. Setiap lagu, setiap kata yang keluar dari bibir kami, lidah kami, adalah sebuah pengakuan akan kebesaran Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah, Pencipta kami, Tuhan kami, Juru Selamat, serta Gembala yang setia, yang selalu menemani kami di tengah-tengah perjalanan dengan dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik, hari ini kami bersama-sama beribadah. Sebagian besar dari umat-mu masih di rumah, namun kami ada yang berada di dalam rumah Tuhan. Hati kami dihangatkan dengan kasih-Mu yang ajaib itu. Penuhkan kami dengan firman-Mu saat ini. Tuhan, mohon pertolongan Roh Kudus yang boleh mengajar kami dan membawa kami, menuntun kami kepada kelimpahan daripada firman-Mu. Makasih Tuhan, dengar doa kami. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik, puji Tuhan kita boleh beribadah hari ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu kebenaran sejati versus kebenaran yang abal-abal, kebenaran yang palsu. Minggu lalu kita telah menyelesaikan pembahasan Matius pasal ke-5, khususnya ayat yang ke-17. 5 ayat 17, di sana kita telah memikirkan bagaimana Yesus memperlihatkan betapa pentingnya atau unggulnya, yaitu kitab suci, preeminence, ya, keunggulan daripada kitab suci. Yesus mengatakan di sana, aku datang bukan untuk meniadakan, bukan saudaraku, tetapi Yesus mengenapinya. Artinya kitab suci, khususnya dalam konteks perjanjian lama, itu adalah Taurat dan para nabi. Itu sangat penting sekali, begitu unggul di dalam pandangan Tuhan Yesus. Kemudian ayat 18 di sana Yesus mengatakan bahwa kitab suci bukan hanya unggul, tetapi kitab suci kemudian sesuatu yang bersifat permanen. Ada sebuah keabadian, sebuah kekekalan dari kitab suci itu. Dan kemudian ayat yang ke-19 di sana, maka Yesus memperlihatkan bahwa kitab suci bukan hanya unggul, bukan hanya kemudian mempunyai sifat yang kekal, tetapi kitab suci itu mempunyai kegunaan, mempunyai ketepatan, mempunyai kegunaan. Saudaraku, kalau kita melihat bahwa kitab suci itu adalah dengan 3 hal ini, mempunyai keunggulan, kemudian mempunyai kekekalan, dan sesuatu yang berguna sekali, maka pertanyaannya apa sikap kita terhadap kitab suci? Bagaimana sikap kita sebagai orang-orang percaya? Maka 2 hal telah kita sepakati minggu lalu. Yang pertama, kita perlu belajar banyak. Belajar banyak. Di sana Yesus mengatakan kita perlu untuk memegang erat-erat, berpegang erat-erat, tidak melepaskannya, tidak rileks kepada firman Tuhan. Kita belajar, terus belajar. Tetapi yang kedua, bukan hanya sekedar kita belajar banyak, tetapi kedua kita perlu melakukan banyak, melakukan lebih dan lebih lagi. Jelas Yesus mengatakan di dalam ayat 19, di sana kita perlu mengajarkannya dan melakukannya. 2 hal kita sepakati, belajar banyak, jangan berhenti belajar. Kedua, kita melakukan banyak dan lebih banyak lagi. Dan yang ketiga hari ini kita mau renungkan bersama-sama. Yang ketiga, kita kelanjutan daripada minggu lalu. Bagian ketiga merupakan ayat yang ke-20 yang kita akan renungkan bersama-sama pada hari ini. Bahwa ternyata sebagai orang-orang percaya, kita bukan sekedar hanya belajar banyak dan kemudian punya hati melakukan. Bukan di sana, saudaraku. Tetapi kita perlu yaitu melakukannya dengan ketaatan yang benar. Perhatikan kalimat ini. Kita perlu melakukan firman Tuhan betul, tetapi bukan asal melakukan. Pokoknya saya taat, pokoknya saya mau berusaha melakukan firman Tuhan. Bukan, saudaraku. Tetapi kita perlu melakukannya dengan ketaatan yang benar. Melakukan firman dengan berdasarkan kebenaran yang sejati. Garis bawahi, ketaatan yang benar, kemudian kebenaran yang sejati. Itulah fokus yang kita merenungkan pada hari ini. Mari sama-sama kita melihat Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Kita akan membaca ayat yang pendek ini. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, maka aku berkata kepadamu,
Kali ini Tuhan Yesus menantang para pendengarnya, para muridnya. Apa tantangan Tuhan Yesus? Yesus berkata, jikalau hidup keagamaanmu, saya terjemahkan lebih tepat, jikalau kebenaranmu, ketaatanmu, righteousness. Sekali lagi, jikalau kebenaranmu tidak lebih benar, secara hurufiah, tidak jauh melebihi. Ini seperti air sungai yang meluap. Tidak melebihi, tidak meluber, tidak melampaui. Dikatakan daripada kebenaran ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sudah jelas sekali di sana Yesus membandingkan, mengkontraskan antara kebenaran yang sejati dengan kebenaran yang abal-abal, kebenaran yang palsu. Yesus mengontraskan satu ketaatan yang benar dengan ketaatan yang fiktif, yang semu adanya. Kebenaran Kristen dikontraskan dengan kebenaran orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Sudah dua hal yang sangat berbeda sekali, yang kontras, yang bertolak belakang. Sudah menarik sekali. Bagaimana apa perbedaan di antara dua kebenaran yang Yesus kontraskan di dalam bagian ini? Sudah jelas sekali kalau perhatikan bagian yang saya mau berikan pada saudara. Mudah-mudahan membantu kita boleh mencermati apa perbedaannya. Sudah kebenaran yang abal-abal, kebenaran yang palsu, kebenaran versi orang-orang Farisi dan ahli Taurat selalu berfokus kepada apa yang manusia lakukan. Sekali lagi ya, apa yang manusia kerjakan. Saya rajin ke gereja, saya aktif dalam pelayanan, saya suka beri persembahan, saya menolong orang-orang miskin, saya membantu pelayanan-pelayanan sosial. Perhatikan, kebenaran yang self-centered. Saya berpusat pada dirinya mengerjakan banyak hal yang baik yang dia klaim sebagai kebenaran. Tetapi pusatnya adalah diri sendiri. Sementara kebenaran Kristen yang Alkitab ajarkan adalah kebenaran yang selalu berfokus bertumbuh pada apa yang Kristus sudah lakukan. Bagaimana dia telah menebus hidupku, dia telah mengampuni dosaku, bagaimana dia adalah Tuhan yang memiliki dan menguasai diriku sepenuhnya. Kebenaran yang berpusat kepada Kristus, Christ-centered. Sudah berbeda sekali. Yang satunya kepada diri, yang lain kepada Kristus. Dua hal berbeda, saudaraku. Maka saya kira sebagai orang-orang Kristen hari ini, kita perlu punya konsep pemahaman yang jelas tentang hal ini, saudaraku. Jangan sampai kita jadi orang Kristen kemudian, oke, saya mencintai Tuhan, saya mau komitmen membaca firman Tuhan, saya mau lakukan firman Tuhan, itu baik, saudaraku. Tetapi jangan lupa, ketaatan kita berdasarkan apa? Kebenaran apa yang kemudian kita pegang, kita yakini? Yang self-centered atau Christ-centered. Maka Yesus berkata, kalau kebenaranmu adalah kebenaran yang self-centered, seperti kepunyaan orang-orang Farisi, Yesus mengatakan, kamu gak bisa ke sorga. Gak bisa, saudara. Karena orang-orang Farisi, ahli Taurat, dia sangat mementingkan kebenaran yang berpusat kepada dirinya. Maka ada sebuah joke yang beredar di masyarakat Yahudi. Mereka mengatakan begini, kalau hanya ada dua orang yang boleh ke surga. Ulang ya, hanya ada dua orang yang boleh ke surga. Siapa orang itu? Maka joke ini menjawab adalah yang pertama adalah orang Farisi. Yang kedua adalah ahli Taurat. Ya, cuma dua, saudaraku. Tidak ada orang lain, saudaraku. Maka seluruh manusia di muka bumi ini, termasuk rekan-rekan mereka, cuman ngontrak di sorga, saudaraku. Adanya di pinggiran surga. Karena surga hanya punya mereka. Karena mereka mengklaim dirinya adalah pelaku-pelaku. Mereka punya ketaatan yang luar biasa sekali. Sekali lagi, ketaatan mereka, kebenaran yang mereka yakini itu berpusat kepada diri sendiri. Setelah sekalian, saya percaya sebagian besar dari kita tentu mengenal siapakah tipikal ataupun profil daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang tentu kita sudah mengenalnya daripada kitab suci.
Bukankah mereka ada sekelompok orang yang sangat punya pemahaman akan firman? Sekali lagi ya, mereka adalah orang yang punya pemahaman yang begitu dalam akan firman. Khususnya perjanjian lama. Dari Taurat, para nabi. Waduh, jangan ditanya saudaraku, jangan ditanya. Apapun yang sudah lontarkan pertanyaan misalnya ya. Wah, itu mereka bisa jawab dengan spontan. Kita ingat satu kali peristiwa kelahiran Tuhan Yesus di dalam Injil Matius. Kita tahu bahwa di sana kemudian ada para majus ketika melihat bintang, itu astronomi, ilmu perbintangan. Wah, ini bintang bukan sembarang bintang, kata para majus. Ini memberi sebuah berita, sebuah pesan. Ada seorang raja yang baru lahir, raja orang Yahudi. Maka para majus kemudian berkunjung ke Yerusalem. Kemana mereka mencarinya? Ke istana. Istana, kenapa? Karena raja yang lahir, bukan? Herodes kemudian di tengah-tengah istana dia kaget. Raja siapa yang baru muncul? Siapa yang mengancam diri saya? Dipanggil. Siapa dipanggil oleh Herodes? Imam kepala dan ahli Taurat. Ditanya di manakah raja yang kemudian dijanjikan itu, yang disebut Mesias. Sudah mengejutkan orang-orang ini. Dengan cepatnya mereka menjawab jawaban. Di Bethlehem, di tanah Yudea. Luar biasa loh. Orang-orang Farisi, ahli Taurat. Itu pengetahuan Alkitab, pengetahuan firman, perjanjian lama. Di dalam dan di luar kepala mereka. Luar biasa. Mereka punya pemahaman yang excellent akan firman Tuhan. Bukan hanya itu Bapak Ibu sekalian. Kita tahu bahwa orang-orang Farisi, ahli Taurat ini adalah sekelompok orang yang sangat religius. Sangat religius. Sudah tahu kalau mereka berdoa, mereka beribadah, beda dengan kita. Mereka bisa berdoanya berjam-jam. Kita kalau doa ngaku dosa 10 menit udah goyang sana, goyang sini, kucek mata, gayuk rambut, gelisah sekali. Ya, ibadah terlalu panjang, udah bingung sekali, gelisah. Orang Farisi ahli Taurat berjam-jam saudaraku dipantengin aja. Luar biasa, religius. Mereka rajin berdoa. Mereka rajin berpuasa. Hari Senin, hari Kamis selalu berpuasa. Mereka beri persembahan, mereka beri perpuluhan. Wow, pokoknya top banget deh. Bicara soal religius, gak ada yang menandingi. Gak ada yang menandingi. Satu lagi. Dan ternyata mereka ada sekelompok orang yang mempunyai kepatuhan kepada apa? Kepada Taurat. Sangat patuh sekali. Sekali lagi saya ulang ya, orang yang punya pemahaman firman yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang sangat religius sekali, punya kepatuhan yang tidak diragukan lagi. Tetapi, dengar baik-baik ini. Ternyata semuanya dilakukan hanya secara lahiriah. Hanya secara lahiriah, saudaraku. Betul mereka beribadah, berjam-jam ibadah mereka, ritual mereka dengan begitu ketat sekali. Tetapi semuanya bersifat lahiriah. Maka Yesus pernah memberikan teguran yang keras kepada kelompok ini. Matius 15 mengatakan bangsa ini, kata Yesus, beribadah dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Mereka beribadah, saudaraku. Tapi kenapa Yesus mengatakan hatinya jauh? Karena ibadah mereka lahiriah. Hanya sesuatu yang berada di sekitar mereka. Mulut mereka, tangan mereka terangkat ke atas barangkali. Tapi semuanya hanya bersifat lahiriah. Self-centered. Iman mereka dimaknai hanya sebatas sebuah ritual. Upacara-upacara, seremoni demi seremoni yang diciptakan oleh mereka sendiri. Hidup mereka dikendalikan oleh apa? Oleh hukum, oleh undang-undang, oleh peraturan, oleh norma demi norma yang dibuat oleh manusia. Secara lahiriah. Ada beberapa contoh yang saya memberikan kepada saudara. Betapa mereka telah mementingkan sangat lahiriah sekali. Sekalipun semua yang dikerjakan itu berbau rohani, berbau religius, tetapi sangat lahiriah. Saudara, kita tahu bahwa Allah memberikan hukum Taurat kepada umatnya. Hukum Taurat. Saudara perlu tahu bahwa hukum Taurat itu
terdiri daripada tiga hal, tiga bagian hukum Taurat. Yang pertama adalah hukum moral. Yang kedua adalah hukum seremonial. Yang ketiga adalah hukum sipil. Itu adalah Taurat. Saudaraku, bangsa ini atau kelompok ini adalah kelompok yang suka sekali, hobi. Saya katakan hobi, menambahkan, mengembangkan, memperkaya, meluaskan. Itu hukum Taurat. Itu kesukaan mereka. Diotak-atik, diterjemahkan, diartikan, dan sebagainya. Sudah tahu bahwa mereka itu mempunyai 248 perintah. Sekali lagi ya, mereka mempunyai 248 perintah. Kamu harus ini, harus itu, harus begini, harus begitu. 248, saudaraku. Itu angka mengacu dari jumlah tulang manusia. Tulang manusia itu jumlahnya kurang lebih 200 sekian. Itulah gambaran mereka, betapa mereka sangat mementingkan hal yang lahiriah. Gak puas dengan 248. Mereka mempunyai 365 larangan. Kalau tadi itu perintah, harus begini, harus begitu, kurang puas. Mereka punya 365 larangan. Kagak boleh ini, kagak boleh itu. Semua hal dilarang. Total 613 aturan. Wah, bersyukur ya, iman kita kayak bukan seperti itu ya. Kalau iman Kristen kayak begitu, waduh, mabok saudaraku. Jalan dikit salah, kesana nggak boleh, harus kesono harus berbuat seperti ini. Saudara, itulah gambaran orang-orang yang sangat mementingkan yang lahiriah. Begitu legalis. Itu orang Farisi, saudara. Itulah kebenaran mereka, ketaatan mereka, saudaraku. Satu lagi, saya mengajak Anda melihat daripada Injil Markus. Saya tercantumkan di sana, Markus pasal ke-7. Kita akan melihat di sana, pada satu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem kemudian datang menemui Tuhan Yesus. Catat baik-baik ya, orang Farisi, ahli Taurat. Ngapain mereka? Kita teruskan membaca ayat kedua. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya, murid Tuhan Yesus artinya, makan dengan tangan yang najis. Apa itu tangan najis? Yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Gampangnya kagak cuci tangan. Wah, jorok juga ya murid Yesus ya. Jorok loh, saudaraku. Oke, kita lihat respon para orang-orang yang ahli-ahli ini, saudaraku. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak akan makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Setelah rupanya bagi mereka cuci tangan bukan soal kesehatan. Cuci tangan beda dengan kita hari ini. Masalah COVID. Semua orang dikit-dikit cuci, dikit-dikit semprot. Tetapi hari itu bagi mereka cuci tangan bukan soal kesehatan. Tapi soal apa, saudara? Soal agama. Agama, saudaraku. Satu ritual tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Dan disejajarkan dengan apa? Kitab suci yang diilhamkan oleh Allah. Waduh. Ini loh orang-orang yang ritual. Ini loh orang yang legalis. Orang yang lahiriah banget. Soal cuci tangan, saudaraku, dianggap sebagai hukum agama yang kemudian diilhamkan oleh Allah sendiri yang sejajar dengan kitab suci, saudaraku. Wow. Itulah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Saudara-saudara sekalian, maka di titik inilah Yesus menantang para muridnya, para pendengarnya. Yesus berkata, seperti apa sih kebenaranmu itu? Seperti apa ketaatan kamu bangun? Oke, kamu tahu kitab suci unggul, kekal adanya, punya kegunaan, kamu melakukan, kamu mengajarkannya. Namun Yesus menantang mereka. Ketika kamu melakukan firman itu, seperti apa ketaatanmu? Seperti apa kebenaranmu itu? Apa dasarnya? Yesus mengatakan, ketaatanmu adalah sesuatu yang lahiriah atau yang batiniah. Mana yang
yang utama bagi Yesus? Realitas yang di luar, yang terlihat, atau realitas yang di dalam? Mana yang utama? Tindakan kita, perilaku kita, atau motivasi yang ada di dalam? Manifestasi eksternal atau transformasi internal. Front stage, di depan panggung, semua orang melihat, publik melihatnya, publik menilainya. Atau backstage, bicara apa? Hati, inner being. Tak seorang pun tahu, tak seorang pun melihat, kecuali Tuhan dan dirimu. Sebuah batu penguji Yesus sodorkan kepada mereka. Kebenaran seperti apa? Ketaatan seperti apa? Self-centered atau Christ-centered. Hari ini sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya saudara adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Saudara orang yang bergairah bagi Tuhan. Saya percaya banyak di antara saudara yang kemudian begitu aktif dalam pelayanan, dalam kegiatan gereja. Permisi tanya, berdasarkan apa ketaatan dan kebenaran itu? Kembali pada Matius pasal 5. Setelah ayat 20, Yesus memberikan sebuah tantangan yang keras. Tidak main-main, saudara. Kalau ayat 19, kita nggak belajar banyak, nggak melakukan banyak, kita bukan orang yang great di kerajaan surga. Oke? Tapi ayat 20, ketika kita melakukan firman, tapi bukan dasar yang benar, bukan dengan kebenaran yang sejati itu. Bukan great atau small, atau kecil atau besar. Yesus mengatakan kamu gak masuk dalam kerajaan surga. Oke? Setelah Yesus kemudian memberikan tantangan di ayat 20, maka mulai ayat 21 dan seterusnya, biasanya Yesus membongkar kebenaran yang palsu itu. Yesus kemudian mulai menelanjangi, menyingkapkan, menyibakkan semua ketaatan yang dibangun di atas dasar hal-hal yang lahiriah. Dibongkar sama Yesus, aku. Yesus mengatakan kamu telah mendengar firman, jangan membunuh. Oh, tentu mereka tahu, saudaraku. Tapi bagaimana Yesus memaknai perintah jangan membunuh? Ternyata bukan sekedar tindakan yang lahiriah. Lebih daripada itu, Bapak Ibu sekalian. Seterusnya Yesus mengatakan kamu tahu bukan perintah jangan berzina. Sekali lagi apa artinya? Ternyata bukan hanya sebatas tindakan lahiriah, tetapi semua dimulai dari yang di dalam. Ketika kamu melihat, menginginkannya, gak semua orang tahu, saudara. Sesuatu yang di dalam, backstage. Bapak Ibu sekalian, seorang penulis buku yang saya sangat kagumi bernama Martin Lloyd Jones, dia mengatakan bahwa kerajaan surga selalu mempersoalkan hati. Sekali lagi ya, kerajaan surga mempersoalkan hati. Yang penting adalah bukan tindakan lahiriah, tetapi apa yang ada di dalam. Bukankah Alkitab mencatat 1 Samuel, manusia melihat yang di depan mata. Ketika Samuel mencari pengganti Raja Saul, sang nabi pun fokusnya orientasinya pada apa? Fisik, lahiriah, orangnya besar, punya potongan yang bagus, dia cocok sebagai raja. Tuhan mengatakan manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Kekristenan selalu bicara soal hati. Kekristenan tidak pernah atau bukan hanya berbicara soal do's and don'ts. Never. Sekali lagi,
Kekristenan bukan bicara, kamu harus ini, harus itu, jangan ini, jangan itu. Masih ingat? Kebenaran yang self-centered. No. Saudara, saya tahu bahwa peraturan, hukum, norma itu baik dan penting. Saya percaya. Tetapi ingat baik-baik. Ada satu yang jauh lebih penting. Motivasi, hati, spirit di balik aturan yang ada. Kejarlah itu, tangkaplah itu. Saudaraku, ada sebuah gereja. Saya kenal gereja ini mempunyai tradisi yang unik, bahwa semua pelayannya, semua yang melayani itu harus memakai baju warna putih. Nah, bukan kayak kalian ini gelap semua ini. Bajunya warna putih. Bukan hanya atasannya, saudara, bawahnya pun putih. Jadi yang cowok celana putih, yang cewek rok putih, atau yang dress yang panjang, pokoknya putih-putih. Keren juga loh ya. Mau coba nggak putih-putih? Keren loh pakai jas warna putih, keren loh. Putih-putih, semua putih. Tidak boleh tidak putih. Maka satu gereja itu hampir kalau perjamuan kudus minggu pertama, satu gereja putih semua. Wah, luar biasa. Ada satu anak muda kemudian tanya, kenapa sih harus putih-putih? Lalu seorang pengurusnya menjawab begini, udah, jangan nanya-nanya. Peraturan ini sudah ada sebelum kamu lahir. Jangan diganti ya. Saudaraku, itulah lahiriah. Saya bukan persoalkan baju putih, baju hitam, baju putih, baju bukan putih. Bukan, saudaraku. Sebentar saya pimpin perjamuan kudus. Pakai baju pendeta, toga, jubah. Pertanyaannya, bagaimana kalau saya nggak pakai jubah? Apakah perjamuan kudus kurang kudus? Saya tidak mengatakan bahwa harus dengan jubah atau boleh tidak dengan jubah. Tetapi lahiriah, saudaraku. Lahiriah yang kita lihat. Kenapa tidak memandangnya itu apa di balik semua itu? Kenapa harus putih? Kenapa tidak harus putih? Kenapa jubah? Kenapa bukan jubah? Gali yang lebih dalam daripada sekedar lahiriah. Kekristenan bukan soal do's and don'ts. No. Selalu bicara soal hati. Kedalaman. Di mana seorang pun tidak pernah memikirkannya. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Seseorang yang hanya berfokus kepada hal-hal yang lahiriah, fokusnya yang dipentingkan adalah lahiriah. Ya harus begini, aturannya begitu, normanya begini, terus fokusnya ke sana. Itu yang lebih utama dari segala-galanya. Dengar, akan melahirkan apa? Kalimatnya keras loh, melahirkan kemunafikan yang menggantikan kekudusan. Wow, akan melahirkan apa? Melahirkan sebuah ritual yang menggeser. Apa itu? Kebenaran. Yang penting apa? Peraturannya. Hukumnya dong. Maka demi mementingkan yang lahiriah itu, munafik pun dijabanin. Bukan sekali lagi itulah yang menjadi perilaku orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kita sama-sama lihat beberapa contoh. Injil Matius pasal 23. Yesus keras sekali kalimatnya kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini. Kita membaca Matius pasal 23 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Beberapa potongan-potongan saya akan hadirkan. 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Perhatikan kemunafikan Tuhan munculkan di sini. Sebab persepuluhan dan selasi, adas, minas dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Apa itu? Keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu. Tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Wow. Kalimat Yesus tajam luar biasa. Saudara sekalian,
mereka adalah orang-orang yang terlihat taat kepada aturan. Ketat sekali. Itu yang namanya adas, manis, celasi, jintan itu apa? Itu bumbu dapur. Harganya murah. Maka mereka bayar per puluhannya. Saudara sekalian, kita teruskan ayat yang ke-25 dan 26. 25 Yesus mengatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sekali lagi. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya. Perhatikan, yang manifestasi eksternal. Tetapi sebelah dalamnya yang inner. Tetapi sebelah dalamnya penuh dengan rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi dan buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalamnya cawan itu, maka sebelah luarnya pun akan bersih. Setelah mereka terlihat kudus secara lahiriah, tapi sementara hatinya serakah dan rakus. Terakhir 27 dan 28. Oke, 27 dan 28. Apa yang Yesus katakan? Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sekali lagi. Sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya. Tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang, belulang, dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu di sebelah luar. Kamu tampaknya benar di mata publik. Tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Mengerikan sekali. Di depan publik saleh, orang mengatakan hebat. Kalau jadi majelis ranking 1. Kenapa? Siapa yang kenal dia? Saleh, luar biasa. Mohon maaf, Yesus melihat yang di dalam. Dan orang yang cenderung mementingkan yang lahiriah, dia akan jadi orang yang munafik. Sekali lagi, kekristenan bicara soal hati yang di dalam, batinia. Saudara, seorang penafsir Alkitab pernah mengatakan begini, religion, agama. Agama adalah apa yang seseorang lakukan ketika ia seorang diri. Sekali lagi ya, religion dimaknai adalah apa yang seseorang lakukan ketika ia seorang diri. Ya, dalam view tertentu saya memaknai bahwa ini bicara apa? Berbicara ruang privasi kita. Bicara apa? Bicara hal-hal yang tidak terlihat. Bicara apa? Backstage. Ketika saya seorang diri. Ketika kamu seorang diri, tidak seorang melihat. Anak kita, istri kita, suami kita, teman kita, semua tidak hadir. Tidak melihat kita. Kita hanya seorang diri. Pertanyaannya, apa yang engkau pikirkan? Apa yang engkau hayalkan? Apa yang engkau inginkan? Saudara, inilah yang menjadi concern di dalam kekristenan. Yesus berkata, jikalau kebenaranmu, jikalau ketaatanmu tidak lebih baik, tidak lebih benar dari kebenaran yang abal-abal, dari kebenaran yang populer di sekitar kita. Yesus katakan, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Saya akan ringkaskan khotbah pada hari ini. Sebagai ringkasan, saudara, apa kebenaran yang sejati itu? Apakah kebenaran yang kemudian, ketaatan yang kemudian berpusat pada Kristus itu sendiri? Bukan yang versi manusia yang kita upayakan. Saudara, yang pertama, kebenaran itu adalah kebenaran yang berfokus kepada yang internal. Internal. Soal hati yang tidak terlihat. Motivasi. Saudara, mulai hari ini mari kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, jangan saya terjebak kepada hal-hal yang lahiriah. Kepada hal-hal yang lahiriah. Sekalipun
itu populer di mata publik. Banyak orang bertanya, wah kita mementingkan yang lahiriah ya. Mementingkan yang batiniah, yang di dalam ya. Pertanyaan yang di luar penting gak? Penting gak yang di luar? Saya jawab, penting juga. Jangan berpikir, wah yang penting dalam. Luarnya biar hancur berantakan gak apa-apa. Gak begitu juga. Karena apa? Karena yang di luar adalah cerminan dari yang di dalam. Beresin dulu yang di dalam. Rapikan di depan Tuhan. Maka yang luar akan mengikutinya. Kekristenan bicara apa? Hati. Kalau hatimu bersih, motivasimu suci, hidupmu akan mengikutinya. Yang kedua, kebenaran sejati adalah kebenaran yang transformation, kebenaran yang mentransformasi, internal transformation. Saya katakan tadi di kalimat di awal, kekristenan tidak pernah bicara soal do's and don'ts, no. Tetapi berfokus kepada becoming new people. Kamu menjadi manusia yang baru, menjadi manusia ciptaan yang baru, menjadi pribadi yang diubah, pribadi yang kemudian mengalami transformasi. Perhatikan, semua adalah apa? Internal yang ditransform, bukan luar, saudaraku. C.S. Lewis pernah mengatakan bahwa anak Allah ada di samping kita. Dia mengatakan Yesus ada di sisi kita. Apa yang dia lakukan? Dia mengubah kita serupa dengan dirinya. Apa yang dia lakukan? Dia kemudian, saya memakai istilah yang hurufiah. Dia menginjeksi kita. Wow, ini kalimat yang cukup keras. Dia menginjeksi kita dengan apa? Dengan sejenis hidup yang baru. Dia menginjeksi kita dengan pemikirannya. Dengan segala hal di dalam diri kita. Saudara, itulah transformasi. Yang terakhir ketiga, kebenaran sejati adalah bicara apa? Relationship. Kebenaran yang bersifat relasional. Saudara, bukan aturan, bukan hukum. Memang itu baik. Tetapi relasi dengan Tuhan di atas segala-galanya. Setelah saya membayangkan orang yang mempunyai ketaatan yang sejati, ketaatan yang berpusat pada Kristus, ketika malam dia tidur di berbaring, saya percaya dia tidak akan mengatakan, Tuhan terima kasih, hari ini saya sudah berbuat ini, berbuat itu, saya menolong orang, saya lakukan A, B, C, semua perbuatan dia ungkapkan di depan Tuhan. Oh, tidak, tidak. Namun saya membayangkan orang yang mempunyai kebenaran, ketaatan yang sejati, maka dia akan mengatakan, Tuhan, apakah Engkau yang pertama? Have you been first? Apakah Engkau yang pertama dalam hidupku sepanjang hari ini? Tuhan, apakah hari ini aku lebih mengenal, lebih dan lebih mengenal-Mu? Setelah itulah relationship. Kalimat ini saya cetuskan setelah saya berimajinasi dari tulisan Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah yang begitu luar biasa. Di dalam tulisan Spurgeon, dia mengatakan begini, aku ingin menjalani hidupku sedemikian rupa. Dan ketika malam tiba, di atas bantal, kata Spurgeon, aku bisa berkata kepada Tuhan Yesus, Jesus, I love you. Kemudian Tuhan menjawab begini, I know you do, Charles. I know you do. Indah sekali bukan? Itulah relationship. Bukan mengerjakan ini, mengerjakan itu, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Bukan, jauh. Tapi relasi dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Waktunya habis. Mari, satu ayat kita belajar hari ini. Kita mohon Tuhan, jangan buat aku hanya sekedar mau taat. Lakukan firman, hidup bagi Tuhan. Pertanyaannya, berdasarkan apa? Kebenaran apa? Ketaatan model apa? Tuhan menantikan
ketaatan, kebenaran yang sejati. Kita berdoa. Saudara, kita mengambil waktu tenang sejenak di hadapan Tuhan. Pakailah waktu ini untuk berdoa, untuk bercermin diri di hadapan Tuhan. Sekian tahun kamu jadi orang Kristen, sekian lama kamu giat dalam pelayanan. Yesus bertanya, apakah ketaatanmu berdasar pada dirimu? Atau ketaatan yang berpusat, berporoskan kepada Kristus? Adakah engkau memperjuangkan hal yang lahiriah? Engkau menomorsatukan hal-hal yang dinilai oleh publik, sementara engkau abai batinnya, hati, motivasi. Hari ini berkata Tuhan, kembalikan aku, temukan aku, pribadi-pribadi yang mempunyai ketaatan dan kebenaran yang sejati dalam pandangan Tuhan. Tuhan, kami gentar sekali Tuhan, ketika batu penguji itu diukurkan dalam diri kami hari ini. Dengan kalimat yang mengatakan, jikalau kebenaranmu, jikalau ketaatanmu, ternyata kelak ketaatan yang bersumber pada diri, ketaatan yang berorientasi pada hal yang lahiriah, kepada ritual-ritual, maka kami bukan orang yang diperhitungkan di dalam kerajaan surga. Tuhan, biarlah hari ini kami mulai menelusuri, memeriksa kedalaman batin kami. Tuhan, kami mengaku selama ini kami abai. Kami gak pernah urus hati kami. Kalau kami baca Alkitab hanya baca yang di luar. Kami ada dalam pemikiran kami. Kami tahu, kami mengerti. Kemudian kami berjuang, kami melakukan, kami berusaha mengenapi firman itu yang kami baca. Namun kami gak pernah membereskan hati. Kami gak pernah membiarkan firman itu kemudian bertemu dengan hati kami yang paling dalam. Bahkan firman kemudian membongkar, menjungkir balikan batin kami. Tuhan, biarlah mulai hari ini kami menundukkan hati kami di hadapan-Mu. Kami persilakan Roh Kudus dan firman bekerja, beroperasi untuk menata hati kami. Tuhan, tolonglah Tuhan. Tolonglah Tuhan. Bapa, tahun ini kami memikirkan tentang karakter. Namun kami tahu Tuhan, Engkau tidak menantikan perubahan perilaku. Bukan itu yang Tuhan tunggu. Namun kami tahu bahwa Engkau yang menantikan perubahan perilaku yang dimulai dari manusia batinia yang dibereskan di hadapan Tuhan. Maka hari ini kami menundukkan diri di hadapan-Mu. Kami berjanji dengan sungguh ya Tuhan, kami izinkan Roh Kudus dan firman itu akan menata, memulihkan hati kami yang carut marut, yang udah berantakan, yang tak terurus selama bertahun-tahun ini. Tuhan, tolong, bantulah kami Tuhan. Terima kasih untuk pengajaran-Mu. Terima kasih untuk reminder yang masih Kau berikan kepada kami dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membutuhkan kekuatan yang ekstra daripada Tuhan sendiri untuk kami boleh mengerjakan PR yang Tuhan berikan dalam ibadah, dalam khotbah hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengarkan doa kami. Inilah diri kami, inilah hati yang kami persembahkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.